satu, pemilihan DPD. Lalu kalau yang bersama-sama itu kita punya DPRD provinsi, kalau ternyata kita bersama-sama pemilunya serentak, kita juga memilih DPRD tingkat 2, kalian tinggal di kota, Anda akan memilih DPRD tingkat 2 atau di Kota Bandung, atau DPRD tingkat 2 di Kabupaten Bandung misalnya. Nah, itu akan berbeda, sehingga amplopnya itu terdiri dari beberapa, sampai satu lagi ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dulu namanya utusan daerah, utusan golongan. Jadi kita punya 5 amplop pada saat kita masuk ke bilik suara. Nah, tentu saja sebagai masyarakat yang cerdas, mahasiswa, kita harus mempelajari terlebih dahulu di luar bilik ataupun di media-media sudah diberitakan siapa yang akan jadi calon wakil Anda yang dipilih. Anda searching track record dari semua calon kandidat, lalu kemudian memutuskan. Bukan kalau yang ngasih sembako, yang ngasih amplop, yang kemudian ini, kan sekarang seperti itu. Itu yang kalian pilih, tapi kalian harus melihat track recordnya. Karena sebetulnya di tangan Anda lah semua bagaimana wakil-wakil rakyat itu berkiprah. Kita tidak boleh salah memilih. Kadang-kadang orang-orang yang pintar, cerdas seperti itu kadang-kadang tidak punya dana untuk berkampanye. Sehingga kampanyenya itu sebetulnya yang memang perlu dana. Karena apa? Karena kampanye itu kan biasanya kalian membuat, kalian kan melihat suka ada baligo-baligo untuk memperkenalkan diri sebetulnya itu. Memperkenalkan diri, menghabitkan mata kita, oh ini yang setiap hari terlewat di saya di jalan pada saat kita melewati di Terminal Ledeng, ada blok baligo besar, namanya ditulis di situ, terus partai apa, dan nomor urut berapa, biasanya seperti itu. Nah, sekarang hal ini juga sudah mulai pada pemilihan presiden masih tahun 2024, bagaimana perang baligo yang diinikan oleh para calon-calon kandidat dan para supporternya. Supporter itu apa ya? Ini tim suksesnya. Nah, seperti sekarang Mbak Puan Maharani, baligonya di mana-mana itu. Jadi itu akan diingat oleh Anda, sehingga dalam penelitian juga kan kita ketahui apa yang kemudian kita dengar, apalagi ditambah kemudian visualnya, audio dan visual bersama-sama itu akan lebih mengena kepada kita. Sehingga pada saat saya misalnya tinggal di Lembang, turun untuk ke UPI, ke kampus, itu melewati Terminal Ledeng, baligo-baligo besar selalu saya lihat. Hari ini itu kan sewa baligo satu tempat aja sudah berapa ya? Puluh juta karena besar. Belum dia menempelkan yang kecil-kecil, sehingga untuk membuat baligo aja dia sudah punya dana miliar mungkin dihitungnya. Sehingga kos untuk menjadi kepala daerah itu tinggi. Sehingga boleh Anda pikirkan, apakah itu berkorelasi terhadap permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah ataupun juga mungkin wakil rakyat kita. Kalau kita melihat operasi tangkap tangan, ini menarik karena mungkin kos dari permasalahan kampanye dari pemilu itu tinggi, sehingga gimana nih balik modalnya? Kan itu cara berpikir orang-orang
simpel begitu, nanti juga kegantiin katanya. Nah, ini permasalahan-permasalahan besar. Sebetulnya ini bisa berubah karena kita tidak lagi membutuhkan media-media yang sifatnya sifatnya di pinggir jalan begitu, tapi lebih kepada media-media sosial bisa digunakan saat ini. Jadi harus apa sekarang? Pekerjaan yang paling menarik itu adalah, ataupun yang mungkin sekarang lebih adalah konten kreator. Itu kan menarik bagaimana konten-konten terhadap mempromokan produk. Nah, itu kan pakai konten kreator. Lalu kemudian desain di platform-platform digital yang disebarkan oleh media sosial begitu. Itu lebih mengena sekarang, dan itu pekerjaan anak muda. Karena saya sendiri tidak pernah belajar detail untuk membuat desain grafis seperti begitu. Kalian kan kontennya harus punya, ininya punya, sehingga yang namanya kandidat itu harus punya teamwork yang seperti itu. Teamwork dalam arti untuk konten, konsep, teamwork juga untuk media sosial. Sehingga saya punya teman anggota DPR, itu media sosialnya terus saja hidup. Setiap hari kegiatan-kegiatan teman saya itu di-share-kan. Saya pikir ini orang nggak mungkin lah punya waktu untuk membuat hal yang menarik seperti ini gitu, cara pemaparannya. Jadi sebetulnya saya mengingat bahwa kuliah-kuliah kita ini di perguruan tinggi dan kemudian Anda lulus, Anda sebetulnya harus menambah skill Anda terhadap kebutuhan pekerjaan masa depan. Jadi kalau Anda ada tawaran pelatihan desain grafis, pelatihan untuk konten kreator, mengenal dulu seperti apa, baru setelah kalian ikut, kalian tahu bahwa minat saya di mana gitu. Kalian harus nyebur, harus nyemplung, harus mengetahui, mengenal, sehingga kalian kemudian tahu saya senangnya di bidang apa. Karena kalau Anda tidak menambah skill, Anda akan tergilas. Ya, saya mau cerita misalnya anak saya itu kuliahnya di IPB, sudah lulus sekarang, sudah menikah, tapi bekerja tidak di bidang pertanian. Saya katakan bahwa inilah permasalahan di Indonesia, bahwa lulusan-lulusan itu tidak bekerja di bidangnya. Akhirnya kenapa pertanian terpuruk? Karena IPB-nya pun tidak concern terhadap itu. Jadi pokoknya disebutnya institut segala bisa lah gitu. Karena banyaknya yang bekerjanya di bank. Ya, di IPB ngurus pertanian tapi di bank banyaknya. Nah, kebetulan anak saya itu sempat 1 tahun kerja di Jepang, dia mengumpulkan uang, dia kursus singkat 6 bulan tentang codingan. Belum sampai 6 bulan, dia sudah terekrut tentang coding. Jadi sama sekali ilmu pertaniannya, ilmu teknik, karena teknologi pertanian ya, karena teknik mesin dan biosistem pertanian, entah begitulah nama prodinya, itu sama sekali tidak terpakai dan dia tidak berminat dengan itu. Jadi saya tidak tahu selama perkuliahan sebetulnya dia hanya berbicara apa coba. Saya membangun jejaring sosial. Saya suka coding seperti ini karena
aktif di organisasi. Saya bisa desain karena saya punya tugas di organisasi untuk membuat seperti flyer-flyer seperti itu. Akhirnya dia menyukai itu karena prosesnya itu bukan hanya melulu di kelas, tapi ternyata di luar kelasnya. Ini menarik. Jadi sampai sekarang sama sekali tidak ada kiprah di bidang pertanian. Saya sebagai seorang yang berkiprah di bidang pendidikan, saya mempermasalahkan itu. Kalau misalnya output dari prodi yang memang harusnya berkiprah di bidangnya itu ternyata tidak berminat terhadap pertanian di depannya, ini seperti apa? Dia bilang saya sudah pernah mencoba, dia pernah membudidaya tanaman, pernah apa, ternyata tidak menantang. Banyak hal lah yang kemudian akhirnya dia menjerumuskan diri kepada coding-codingan begini. Dan ini sangat apa ya disebutnya, saat ini sedang dibutuhkan. Sehingga kalau dibutuhkan tentu saja kita melihat bagaimana aplikasi begitu cepat muncul dan hadir di kehidupan kita. Kita terbiasa dengan platform digital Gojek, Grab, dan platform-platform digital lainnya yang berhubungan dengan apa yang memang kita butuhkan. Nah, itu kan semua sekarang pakai itu. Anda mau ke mall aja sekarang pakai Peduli Lindungi ya. Semua sudah punya itu? Sudah, Bu. Mau ke mall, mau ke bandara, dan saya baru kemarin pulang dari Makassar. Saya hanya memikirkan begini, Peduli Lindungi saya itu kan saya tutup ininya ya, bagaimana lokasinya, sehingga ternyata tidak bisa dipakai. Saya harus kemudian setting ulang untuk bagaimana aplikasi tersebut bisa mengikuti jejak langkah saya dimanapun saya berada, saya terekam. Sebetulnya kalau di dalam apa ya, ini kan seperti menguntit kita. Ini kalau misalnya permasalahan, kalau lihat-lihat film ada FBI itu, kita di mana, kita lagi apa, kita tidak bisa bohong. Kita lagi ada di mana, kita mengerjakan, misalnya saya berkegiatan di Universitas Hasanuddin Makassar, tapi di Unhasnya itu saya berunikan selama 2 hari, tapi 1 hari selesai. Jadi 1 hari lagi saya tidak ke Unhas. Itu kan terekam dengan jejak langkah saya yang kemudian terpantau melalui apa namanya, jaringan begitu ya, atau apa namanya ya, satelit begitu yang digunakan oleh platform Peduli Lindungi. Jadi saya kemarin baru ngecek handphone saya, dan kemudian Google itu mengingatkan saya bahwa selama 2 tahun ini Anda ada di sekian kota, di sekian negara. Tempat-tempat yang Anda lalui ini, ya ampun, ini harus hati-hati Anda. Jejak digital itu membuat kita memang tidak bisa apa namanya, seperti ya dikuntit itu. Bukan memang untuk membohongi, cuma saya hanya berpikir kalau saya menjadi kalau saya di kepala saya jadi di film-film ya, mata-mata internasional, saya kalau kerekam seperti ini, saya gagal menjadi mata-mata, menjadi badan intelijen. Nah, ini luar biasa ini. Nah, harusnya tidak boleh begitu.
Makanya sebentar-sebentar kalian itu kan kalau mau daftar ini minta KTP, nih kayak gitu ya. Ini juga kalian harus berpikir, ini harus hati-hati. Coba Anda, apakah untuk sebagai kewarganegaraan, hal ini menjadi amankah buat diri Anda? Saya sedang berpikir begini, Bu Putri ya, pada saat jejak langkah semua saya terekam oleh Google. Oh iya, saya akan menugaskan kelas ini. Semuanya punya IG? Punya, Bu. Oke. Ini sebetulnya karena pengalaman saya kemarin, jadi saya merasa harus hati-hati. Coba Anda searching apa yang disebut filter bubble. Filter bubble. Lalu hubungkan dengan penjara algoritma. Jadi pada saat Anda googling ataupun saat Anda buka IG dan ada iklan, itu kan kita akan ngeklik itu karena kebetulan Anda tertarik misalnya. Ini menjadi catatan bagi Google apa sebetulnya yang Anda minati, sehingga kemudian Anda ditawarkan itu lagi pada saat Anda buka lagi. Sehingga terus saja, dan kita merasa senang karena seperti disediakan. Karena itu, kita seperti ada di gelembung udara yang informasinya hanya itu-itu saja. Paham tidak itu? Jadi informasi kita itu, kalau misalnya ini masalah hobi, minat, ya no problem. Tapi masalah kalau kepartaian itu akan berbeda. Kalau kita empati terhadap partai A dan kita tidak menyukai partai B, akhirnya kita selalu mengakses info positif ke partai A, tapi info negatif di partai B. Sehingga kita akan membuat sebuah kebencian ke partai B karena kita tidak pernah melihat sisi positifnya di partai B. Karena informasi yang ditawarkan selalu partai A yang terbaik. Partai A yang meskipun salah juga ada apa seperti ada buzzernya begitu. Nah, Bu Fitri, Bu Fitri masih ada? Hadir Ibu, masih. Sepertinya begini, mahasiswa kita ini kan janganlah dibuat tugas yang sifatnya konsep-konsep yang sudah mereka tahu gitu ya. Tapi bagaimana fakta sosial yang terjadi yang dihubungkan dengan kewarganegaraan. Nah, seperti sekarang, penjara algoritma, apa sih yang dimaksud penjara algoritma? Anda tinggal searching gitu ya. Anda tinggal searching penjara algoritma itu apa? Apa ininya? Warningnya buat kita. Nah, mengapa ini penting? Karena Anda tidak boleh terjebak terhadap satu pemikiran saja. Sebagai akademisi harus terbuka. Tidak partai A saja Anda itu. Tidak merah saja, tidak kuning saja, tapi harus mengenal si biru, si hijau, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat filter bubble, gelembung yang kita selalu klik itu, akhirnya memenjarakan kita, karena kita hanya itu yang kita buka. Itu yang kemudian menjadi suatu hal yang bahaya. Dan kita itu akan, jadi menurut saya, kalian harus punya kampanye diri, dan kampanye diri itu
kemudian kenalkan kepada teman-teman untuk hati-hati bermedia sosial. Karena penjara algoritma, karena kemudian hal-hal yang sifatnya akan akan menjadi bumerang pada suatu saat nanti. Artinya begini, Anda mungkin benci terhadap partai B misalnya sekarang itu, karena permasalahannya Anda membuat tulisan, kemudian ikut berkomentar di Twitter, di apapun itu. Nah, kemudian kita ini 15 tahun ke depan, Anda itu menjadi calon si partai B misalnya. Nah, lawan-lawan politik Anda di partai B itu yang sebetulnya meskipun teman tapi mereka adalah lawan, itu akan mempermasalahkan Anda. Dicari-cari kesalahan Anda itu dan ditemukan jejak digital Anda. Bahwa Anda pernah menghujat partai B dulunya. Itu langsung turun ini Anda. Elektabilitas Anda. Elektabilitas Anda itu akan turun. Padahal Anda sudah menyiapkan segalanya. Karena di partai B Anda menemukan setelah berproses 15 tahun, Anda ternyata menemukan sebuah mindset baru, sehingga Anda kemudian menjadi kandidat di situ, tapi ternyata platform digital dibuka kembali oleh lawan-lawan politik Anda, dan kemudian diperlihatkan bagaimana komentar-komentar Anda terhadap partai B. Itu yang menurut yang memang harus diperhatikan oleh Anda ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ini penting ya, karena menurut Ibu, Anda ini harus mulai aware terhadap permasalahan-permasalahan ini. Dan Anda harus hati-hati bermedia sosial, harus hati-hati memasang status, harus hati-hati mengomentari apapun. Karena itu akan menjebak Anda sendiri. Sebetulnya ini yang sangat memprihatinkan. Karena Google lebih tahu, lebih ingat kita daripada kita sendiri sebetulnya. Begitu. Sampai saya berpikir, kok tahu ya kota mana saja yang saya singgahi Google. Ternyata kan pada saat kita foto pun, itu kan terekam tempatnya. Jadi kita di mana, bagaimana lewat Google itu. Saya sedang memikirkan gimana cara men-setting agar foto saya tidak ada tempatnya. Meskipun itu kan pekerjaan mudah bagi anak muda, tapi saya sendiri bolak-balik mikirin ininya. Bagaimana merubah itu. Karena saya seperti merasa sekarang itu seperti dikuntit gitu. Karena saya pegang handphone, padahal saya hanya pegang handphone sendiri dan kebutuhan saya handphone itu, tapi handphone saya itu yang menawarkan berita-berita kita pribadi terhadap dunia. Ada yang mau menambahkan, Ibu berbicara seperti ini, atau melengkapi, atau kemudian memberi tanggapan? Ayo, kemana aja? Ibu, izin bertanya. Ya, Resen nggak kelihatan Oh, Zahra ya? Ya, Bu. Ya, Mangga Zahra. Ibu berarti itu termasuk menyalahi termasuk menyalahi hak asasi manusia dong, Bu. Kita kan di sini punya hak asasi ya sebagai warga negara. Kemudian punya hak privasi juga. Sedangkan privasi kita itu kayak seolah diumbar-umbar gitu. Betul, Neng, betul sekali. Saya baru berpikirnya begini. Pada saat saya kemarin memakai Peduli Lindungi saja, saya kelihatan rekam jejak saya kemana saja. Karena
Setiap saya masuk masuk bandara terus saya masuk ke hotel, saya klik lagi. Harus, karena di situ aturannya. Saya pikir ini jadi track record saya kemana saja itu dipeduli lindunginya, dan itu masuk ke Google juga. Saya oleh Google diingatkan bahwa kemarin Anda ke sini, kemarin Anda di situ. Kan termasuk juga media sosial kita, Facebook misalnya, meskipun saya kemudian merasa terbantu, merasa senang, merasa diingatkan kepada memori lama, ini foto 10 tahun yang lalu yang saya upload misalnya. Kenangan ya. Saya senang kan melihat 10 tahun yang lalu saya. Tapi kemudian saya berpikir bahwa mereka lebih tahu kenangan saya daripada saya sendiri. Nah, artinya kalau memang ini melanggar hak asasi manusia, sebetulnya apa yang harus kita lakukan yang terbaik oleh kita? Hanya satu, kita tidak bermedia sosial, kita tidak menggunakan, tidak searching Google. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini seperti habit, udah nge-googling itu. Kan udah kayak begitu. Apa-apa saya nge-googling. Mau lihat mau makan di mana atau ini daerahnya udah sampai mana, googling. Aduh, padahal kita sedang rahasia-rahasia pribadi kita ke Google, termasuk foto ya, yang saya tidak ingat. Foto itu meskipun saya kadang-kadang terbantu ya, ini foto itu tahun berapa saya ambil ya, setelah saya ini ngeklik informasinya ya, itu kelihatan saya tahun 2016 bulan ini, tanggal ini dan bulan ini. Ini saya terbantu, tapi saya berpikir ini betul-betul kita ini sedang telanjang di dunia internet itu, dan kita harus hati-hati. Ada yang memanfaatkan, tapi ada yang dimanfaatkan. Baik, seperti itu Zahra. Jadi memang ini pelanggaran hak asasi, tapi kan pelanggaran hak asasi itu kita tinggal memilih apakah kita mau ikut atau tidak, apakah kita kemudian pengguna media sosial tersebut atau tidak. Sehingga ini tugasnya adalah Anda kampanye diri untuk hati-hati terhadap filter bubble, terhadap penjara algoritma. Anda seperti membuat pesan, tapi pesan itu tentu di media sosial Anda itu adalah untuk edukasi kepada follower Anda. Jadi nanti tagline-nya itu adalah hati-hati bermedia sosial, hati-hati memberi komentar, begitulah. Pokoknya apapun yang terbaik, tapi ini adalah harus kehati-hatian. Nah, ini yang kemudian gimana cara menilainya ya Bu Fit? Ini sebetulnya harus ngetag Bu Fitri atau saya IG-nya. Kenapa? Karena saya akan menilainya lewat situ. Tapi biar masuk spot juga, ini ini Anda aja, boleh media sosialnya di Twitter, boleh media sosialnya di IG atau apapun yang Facebook atau apapun yang Anda pakai, begitu ya, sehingga dibaca oleh teman-teman Anda, follower Anda, bahwa akhirnya mereka juga ngeklik apa sih yang maksudnya filter bubble, apa sih yang maksudnya penjara algoritma, kenapa harus hati-hati, kenapa kita tidak boleh mengumbar-ngumbar ini karena di jejak digital. Saya akan mencontohkan tadinya, tapi saya lupa di mana ya. Jadi
dulu saya pernah menugaskan kepada mahasiswa-mahasiswa dari jurusan kimia, jurusan apapun yang saya ajar begitu ya. Karena kita sebagai warga negara kita harus hati-hati terhadap permasalahan-permasalahan, dampak-dampak di era digital ini. Sehingga kalian tuh harus membuat solusinya. Preventifnya apa? Tidak mungkin kita tidak pakai. Karena informasi di situ. Tidak mungkin saya menutup IG. Karena untuk MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, informasi-informasi magang semua lewat situ. Jadi ada yang magang di DPR pun, pemerintahan pun menawarkannya lewat IG. Sehingga kenapa harus punya IG? Misalnya begitu. Dulu saya nggak suka alasannya udah punya Facebook ya sudah cukup, tapi ternyata kelas masyarakat yang lain kemudian memakai IG. Sekarang ada kelas masyarakat lain juga yang memakai TikTok. Meskipun saya tidak tahu apa sih TikTok itu ininya, kehebatannya. Tapi ternyata bukan hanya alay-alay saja, karena saya hanya melihatnya alay-alay aja. Ternyata pembelajaran pun di TikTok ada. Informasi-informasi perdagangan juga, karena yang berdagang di TikTok itu akhirnya meningkat penjualannya. Ini luar biasa ini. Dan kita ini kan orang Indonesia itu pemakai segala. Segala dipakai. Saya kadang-kadang ini orang ngapain lewat TikTok, pas saya buka TikToknya ternyata dia memang mengajarkan hal-hal yang sepele tapi kemudian dibutuhkan. Akhirnya banyak followernya, akhirnya mendapatkan pemasukan lewat TikTok. Oke, itu ya. Makasih Zahra tanggapannya. Yang lain ada mau menanggapi? Izin Bu, ingin menanggapi Bu. Boleh Anda. Kalau pendapat saya mah, kalau dibilang pelanggaran hak asasi manusia juga nggak sepenuhnya seperti itu Bu. Karena kan waktu awal kita mau menggunakan Google itu kan awalnya ada persyaratan dan persetujuan itu Bu. Nah kita kan sebenarnya harusnya baca dulu itu. Kalau kita mengakses Google ini gitu, misalnya ya apa aja gitu, lokasi kita diketahui. Nah bagi saya itu kan pilihan gitu Bu. Kalau misalkan kita nggak mau diketahui privasi kita, ya berarti kita nggak usah pakai itu gitu. Ya sebenarnya semua juga ada negatif dan positifnya gitu Bu. Ya kalau kita pakai Google berarti kita dimudahkan gitu Bu mencari informasi. Kalau kita nggak pakai aplikasi-aplikasi Google ya resikonya kita ketinggalan berita seperti itu Bu. Jadi sebenarnya pilihan aja sih itu mah Bu. Nggak sepenuhnya pelanggaran HAM kalau bagi saya mah Bu. Sekian. Oke, terima kasih Ana. Nah, hebat ini ya, sudah mulai bahwa kita memang tidak ada pelanggaran. Setiap aplikasi pasti kemudian ada deskripsinya yang kemudian apakah kita menerima atau tidak, accept gitu ya, kayak gitu kan. Kita klik-klik aja tanpa jarang baca atau jarang membaca detail. Kita accept bisa lebih cepat begitu. Padahal di sana sudah dijelaskan. Hanya saja mungkin memang pada saat kita sudah menyetujui tidak ada pelanggaran hak asasi. Tapi itu adalah jadi kepemilikan aplikasi tersebut, data kita. Sehingga data kita dipakai. Misalnya begini, yang ramai itu pada saat kemudian pemilihan presiden saat Donald Trump dengan Hillary Clinton.
itu di atas kertas Hillary Clinton itu sangat meyakinkan akan memenangkan menjadi presiden Amerika tahun 2016 akhir ya. Waktu itu Hillary Clinton itu setiap kampanyenya, setiap pidatonya selalu nilainya lebih tinggi daripada Donald Trump. Tapi dikatakan akhirnya bagaimana Facebook membantu untuk membuat data-data tentang pengguna Facebook itu sendiri di Amerika, yang akhirnya menjadi data awal untuk pergerakan kampanye Donald Trump, yang akhirnya kemudian bisa memakai Facebook untuk akhirnya memenangkan pemilu tersebut. Jujur ibu tidak paham caranya, tapi bagaimana data-data para pemilih itu kemudian oleh Facebook diberikan kepada tim suksesnya Donald Trump. Nah, oleh karenanya ini yang kemudian akhirnya ada semacam pelanggaran etika. Tapi kalau kita sudah masuk ke Facebook, sudah memberikan data lengkap kita, apapun kita isi dengan sejujurnya sesuai, itu menjadi juga milik Facebook. Dan Facebook memberikan kepada tim kampanye itu ya pelanggarannya adalah kepada dampaknya kalau kita sudah mempercayai. Sebetulnya begitu. Ini harus dipahami ya. Itu filter bubble tetap jadi tugas ya. Hati-hati, jadi lebih kepada warning, hati-hati Anda mengkampanyekan tentang filter bubble tersebut. Seperti apa? Nanti Ibu contohkan kepada siapa yang nge-WA Ibu, seperti apa. Nanti buat di IG Anda, tagline-nya seperti apa untuk hati-hati. Jadi Anda sebagai agen perubahan sosial, sehingga di media sosial tidak lagi mengurangi komentar-komentar atau sekarang itu kan itu netizen maha benar itu kan, itu orang Indonesia itu netizennya luar biasa kan, nggak ada kerjaan sebetulnya. Apakah ini orang-orang tuh apa begitu aktif giat di media sosial seperti itu untuk mengomentari? Itu bagi saya sendiri tidak ada pekerjaan rasanya mengomentari orang lain. Tapi ternyata beberapa hal juga menjadi sesuatu yang harus dipikirkan bahwa ini memang terjadi di dunia saat ini. Sebetulnya banyak yang masih harus diinikan. Ini masih jam 8:02 ya. Jadi ada kekuasaan kehakiman yang sebagai lembaga yudikatif pengawas, ada MA, ada MK, ada KY. Coba Anda perhatikan. Di sini ada nggak yang mau bertanya dari sini nih, dari slide ini? Harusnya ada yang bisa jadi pertanyaan Anda. Tidak ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Apa coba, Arfa? Sebelumnya kan di lembaga dalam sistem ketatanegaraan itu sebelum di amandemen bahwa menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kekuasaan tertingginya berada di MPR kan. Nah, sekarang tuh kan sejajar dengan DR, Presiden, dan lembaga-lembaga lainnya. Saya belum tahu, Bu, kenapa setelah amandemen Majelis Permusyawaratan itu sejajar dengan Presiden dan lembaga-lembaga seperti DPR, Bu. Baik. Sebaiknya berarti Anda sudah tahu ya apa tugas dan wewenang MPR dulu itu.
Hanya saja kalau Ibu menawarkan tayangan ini, sebetulnya yang menarik itu adalah ini nih, KY. KY kenapa tidak turun sedikit gitu? Itu juga jadi perhatian harusnya. Yang lain sejajar, si KY turun. Padahal sama-sama lembaga negara. Dan lembaga negara itu neben, sejajar, tidak bisa saling jatuhkan. Nanti kita bahas ya. Baik, sekarang yang pertanyaan Arfa dulu bahwa ini MPR. MPR itu di dalam undang-undang sebelum diamandemen itu jelas. MPR adalah penjelmaan rakyat. Jadi MPR itu yang kan namanya juga Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sejak dulu anggotanya adalah anggota DPR, anggota utusan daerah, dan anggota utusan golongan. Itu sebelum diamandemen. Sekarang utusan daerah dan utusan golongan masuk ke DPD ya. Sebetulnya sama-sama saja. Hanya MPR di sini kemudian sebelum diamandemen adalah yang memilih presiden, yang menentukan presiden harus berhenti atau dipanggil. Tidak bisa menjatuhkan langsung, tapi kemudian sekarang ini harus melalui MK. Diuji apakah presiden bertentangan dengan undang-undang, kemudian dilaporkan ke MK untuk diuji pelanggarannya, bentuknya apa, dan pelanggaran kepada Undang-Undang Dasar 45 itu pasal berapa. Pengujian itulah yang dilaporkan ke MPR. Nah, ini ada perubahan. MPR hanya menyelenggarakan saja, tidak memutuskan. Nah, pada waktu itu MPR itu memutuskan, sehingga ada sidang istimewa yang pernah dilakukan oleh MPR untuk menurunkan Gus Dur. Jadi pada waktu itu Gus Dur itu dipanggil oleh MPR melalui sidang istimewa. Nah, pada permasalahan Gus Dur itu, DPR itu kemudian akhirnya melaporkan ke MPR karena DPR punya fungsi kontrol terhadap presiden. Di dalam undang-undang dikatakan DPR bisa memberikan memorandum terhadap presiden, memberi pertanyaan, interpelasi kepada presiden, meminta pertanggungjawaban, mempertanyakan, bukan meminta pertanyaan, menanyakan, dan presiden harus menjawab. Bila presiden tidak menjawab, maka DPR membuat memorandum pertama. Jika memorandum pertama tidak digubris, 3 bulan kemudian DPR mengajukan memorandum kedua. Jika tidak digubris lagi, DPR langsung lapor ke MPR untuk mengadakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden. Yang terjadi pada waktu itu, contohnya pada saat Gus Dur jadi presiden, Presiden Gus Dur tidak mengindahkan pertanyaan DPR. Sehingga Presiden Gus Dur itu akhirnya dimajukan kepada sidang istimewa. Sidang istimewa pertama kali yang dilakukan di negeri tercinta Indonesia ini. Dan sidang istimewa yang akan digelar misalnya hari Selasa, pada hari Senin sorenya di kediaman Bapak Gus Dur, Istana Presiden, itu para menteri Gus Dur atau orang-orang penting atau orang-orang yang dipercaya oleh Gus Dur datang malam-malam. Saya masih ingat, dan Gus Dur melambaikan tangan kepada wartawan
dan akan selalu diingat karena melambaikan tangannya, memakai celana pendek pada waktu itu. Makanya selalu dibilang kolor Gus Dur, katanya celana pendek, melambaikan tangan ke arah, karena hal genting, besoknya mau sidang istimewa. Saya masih ingat pada waktu itu wartawan atau media begitu menyorot Istana Negara, berdatanganlah para pejabat-pejabat negara, kementerian, pokoknya yang dipercaya oleh Gus Dur pada datang. Kemudian jam 12 malam keluarlah yang isinya dekret presiden membubarkan DPR. Kesalahan Gus Dur terbesar adalah membubarkan DPR. Sehingga dipercaya oleh Presiden Gus Dur itu bahwa bila sudah dibubarkan oleh Presiden, maka sidang istimewa itu tidak boleh digelar, tidak sah. Sehingga besoknya Gus Dur itu tidak datang ke sidang istimewa, tapi MPR tetap menggelar sidang istimewa tersebut dan agendanya menjadi agenda baru, yaitu mempermasalahkan Gus Dur melanggar undang-undang karena membubarkan DPR. Jadi kasus baru MPR itu sidang istimewa. Bukan kasus-kasus yang sebelum ini adalah permasalahannya yang dipertanyakan adalah Bulog Gap. Ini menarik, sehingga MPR kemudian memutuskan memberhentikan Presiden Gus Dur karena melanggar Undang-Undang Dasar 45, membubarkan DPR dan menggantinya dengan wakil presiden saat itu, yaitu Ibu Megawati. Nah, ini kalau ditanya kenapa sekarang MPR sejajar, karena MPR tidak punya kekuatan langsung untuk menurunkan. Mekanismenya harus ke MK dulu. Dulu tidak ada MK kan? Penelaahannya dikembalikan ke DPR, DPR kemudian baru melaporkan ke MPR untuk mengadakan sidang bersama-sama. Nah, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan, sehingga MPR tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi, tapi sama-sama sebagai lembaga negara yang sejajar. Sebetulnya nama MPR itu sendiri adalah nama yang dipakai untuk gabungan DPR dan DPD. Tapi fungsi dan wewenangnya tidak tertinggi. Mereka lebih kepada kolaborasi. Jadi bukan lembaga tertinggi negara. Kekuasaan yang ada di MPR itu adalah bukan pengejantawahan atas nama rakyat. Karena rakyat bisa memilih sendiri presidennya melalui pemilu. Dulu kan nggak ada pemilihan presiden secara langsung. Baru tahun 2004 pada saat pemilihan presiden langsung perdana, yaitu SBY. SBY itu perdana dipilih oleh rakyat. Sampai sekarang kita melakukan pemilihan langsung, rakyat yang memilih. Tapi kalian harus ingat, kepala-kepala daerah pun juga mengikuti hal yang sama. Dulu kepala daerah dipilihnya oleh DPRD. Dan di daerah, DPRD tingkat 1, tingkat provinsi, Jawa Barat misalnya, itu DPRD-nya tidak ada, DPD-nya tidak ada secara khusus DPD-nya, tapi DPRD semua. Begitu Arfa. Nah, kita akan ke
kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ada majelis Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi punya tugas dan wewenang ada di pasal 24 dan KY pun ada di 24. Ini menarik KY turun ini karena sebetulnya KY punya tugas yang luar biasa, yaitu menegakkan kehormatan hakim. Hakim mana? Ya semua hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka menginginkan MA dan MK itu ini sifatnya final. Kalau dipermasalahkan oleh KY, ini kita akan tidak pernah memiliki keputusan hukum yang tetap. Oleh karena itu, MA dan MK membuat semacam judicial review yang KY itu hanya akan memeriksa hakim, jaksa yang berhubungan dengan peradilan, yaitu di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri tingkat kota dan kabupaten, pengadilan tinggi tingkat provinsi. Sehingga kalau sudah masuk MA, itu adalah kasasi yang sifatnya final, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau KY masuk ke sini lagi, berarti tidak ada ketetapan hukum yang final. Sehingga ketua MA-nya tidak mau dipanggil oleh KY. Ketua Mahkamah Konstitusi ataupun juga hakim-hakim di konstitusi tidak mau dipanggil oleh KY karena ini keputusannya sifatnya final. Sehingga KY turun karena tidak bisa di dalam undang-undang itu ya, pasal 24 itu bahwa KY itu punya tugas dan wewenangnya adalah menjaga kehormatan dan martabat hakim. Tapi bukan hakim MA dan hakim MK. Hakim di bawahnya. Jaksa di bawahnya. Seperti itu. Jadi turun. Ini kemudian pro dan kontra, karena di dalam undang-undangnya tidak dirubah, itu aja sebetulnya. Itu ya. Ada di UTS nanti ya. Baik, ada pertanyaan? Sampai sini clear ya, BPK kalian tinggal baca di Undang-Undang Presiden, tugas wewenangnya sampai pasal 19 itu tentang presiden semua, pasal 17 tentang kementerian dan lain sebagainya, hak dan kewajiban dari pasal awal sampai pasal 19 itu tentang presiden semua. DPR itu ada 19-nya, 20 juga 21. BPK 23, MK 24, 25 itu tentang warga negara, 26 tentang kebudayaan, 27 tentang warga negara, hak asasinya gitu. Karena 27 itu tentang, dulu itu yang saya ingat, kemerdekaan bersikap, bekerja, dan mengeluarkan pendapat diatur oleh undang-undang. Sekarang pasal 27 itu sampai A sampai Z, 10 ayat. Padahal dulu itu hanya satu pasal saja. Pasal 28 tentang kewajiban warga negara, pasal 29 tentang pendidikan, ya, seperti itu. Pasal 30 tentang ya, pokoknya tinggal kalian baca ya, ada tentang bendera, ada tentang bahasa. Baik ya, sepertinya Anda calon-calon
calon-calon pemimpin masa depan harus hafal nih. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hafal kata demi katanya, tapi apa saja yang dibahasnya. Harus punya ya, Undang-Undang Dasar 45, banyak tuh. Itu kan nanti Anda googling lagi, cari PDF-nya di situ. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kita cukupkan kalau tidak ada. Coba sekarang sisa waktunya buka tentang penjara algoritma, tentang filter bubble, lalu kalian membuat tugas itu. Seperti itu ya, untuk bisa mengedukasi sebagai Anda untuk hati-hati bermedia sosial. Ibu, untuk deadline tugasnya mungkin mahasiswa kapan, Ibu? Yang kemarin aja suka salah aja ya, Ibu. Baik, sebetulnya begini Bu Fitri, bahwa kita itu kan tidak full waktu itu, harusnya sekarang dia bisa selesai, tapi karena memang harus ada. Gimana kalau hari biar bagus ya, hari Sabtu ya, itu sudah Anda upload di media sosial Anda. Yang tidak punya media sosial IG, silahkan di media sosial lainnya, di Twitter. Tidak punya juga Bu Twitter, silahkan di media sosial lainnya, tapi ada fungsi edukasi bagi follower Anda. Tidak punya follower, coba. Di follower, Bu. Jangan yang nggak punya follower Bu, dan media sosial juga cuma untuk saya sendiri, dibacanya oleh ibu saya. Aduh. Pokoknya ada semacam kampanye tentang hati-hati terhadap media sosial yang Anda buat. Begitu ya. Nanti saya kasih contohnya ya. Jadi kalian juga di dalam narasi di bawahnya itu, di IG itu, kalian tuliskan apa yang dimaksud filter bubble, apa yang dimaksud penjara algoritma, kenapa kita harus hati-hati terhadap ini. Oke. Bu, kemarin juga ada pertanyaan kan, Ibu kata ya pas kemarin meminta anak-anak untuk membuat kelompok ya Bu ya. Ya. Nah, yang itu katanya kelompoknya berapa orang satunya Ibu? Untuk yang anggota kelompok. Bu Fitri, nanti kita ngobrol secara khusus ya, karena ada misi yang lain. Baik Bu, siap. Ada misi yang lain untuk kelompok tersebut. Ya. Siap Ibu, Ya. hatur nuhun. Sebetulnya meskipun saya selalu ada di kampus, tapi nggak pernah ketemu sama Bu Fitri. Bu Fitri di ruang mana, saya di ruang mana. Baik, itu saja ya. Semua sudah paham ya. Nanti saya lewat Arfa ngabarin nih. Dan dengan Bu Fitri ya. Iya Ibu. Baik Ibu, hatur nuhun. Ayo mangga Bu Fitri. Saya ini dulu.